Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa pemirsa Jember 1 TV. Kita hadir kembali di suasana yang sangat spesial. Hari ini kita sangat spesial karena kita kehadiran tamu yang luar biasa, tokoh nasional, politisi nasional, juga penyanyi nasional yang kebetulan asli Jember. Ya, dan pemirsa, hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin ini untuk membangun masyarakat Jember, yaitu kita akan membahas tema tentang membangun masyarakat kreatif dan solutif. Dan nanti juga hadir pemirsa komisaris dari PT Jember Fashion, dari yang kebetulan yang mengelola Jember 1 TV. Sama, nanti kita akan berdiskusi tentang bagaimana masyarakat Jember nanti menjadi masyarakat yang kreatif dan solutif. Baik pemirsa, tentunya tidak asing lagi tamu kita yang pertama, Mas Anang Hermansyah. Assalamualaikum Mas. Kemudian yang kedua Pak Heru sebagai komisaris dari Jember Fashion. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya, baik. Mungkin ke Mas Anang dulu ini. Mas Anang, apakah kreatif itu penting, Mas? Karena kok saya melihatnya masyarakat ini banyak yang kadang berpikir negatif, putus asa, macam-macam. Padahal sebenarnya kalau orang ini mau berhasil dalam kehidupannya, ya kuncinya ya dia harus kreatif dalam apapun, termasuk dalam soal bisnis misalnya. Banyak hal bahwa bukan hanya masalah bisnis ya, atau banyak kreativitas tuh ya bagaimana kita kalau diambil menciptakan atau menghadirkan atau menghasilkan sesuatu yang belum pernah ada. Ya, menghasilkan sesuatu yang baru atau berbeda yang belum pernah ada. Pernah ada. Itu kreatif. Ya, penting itu Mas. Jadi karena di bidang seni pasti dalam penciptaan, dalam kreativitas ya penciptaan. Kalau di dalam bidang semuanya pemerintahan, menimbulkan kebijakan-kebijakan yang memang tidak pernah dilakukan, tapi tetap bahwa tujuannya adalah kemaslahatan. Itu yang di dalam situ. Tadi semua pikiran kreatif itu diwajibkan di seluruh. Memang banyak orang berpikiran bahwa kreatif hanya ada di ranah penciptaan, adalah di paling banyak digampang dinilai adalah di seni, kreativitas. Padahal enggak, di seluruh lini dibutuhkan orang yang sangat kreatif, berpikir, menciptakan hal yang tidak ada menjadi ada. Atau segala sesuatu yang dulu pernah ada dikembalikan dengan wajah yang baru. Tapi itu lebih dilihat bahwa itu adalah sebuah inovasi. Inovasi dalam memberikan nilai tambah, memberikan atau membuat yang ada menjadi lebih baik. Bahkan di Indonesia ada sekarang ini kan muncul lembaga Badan Ekonomi Kreatif Mas ya. Dan di situ jelas ada 16 subsektor ekonomi kreatif, sehingga mungkin masyarakat perlu dicerahkan bahwa ternyata tidak hanya seni. Di situ ada kuliner, fashion ya Mas ya. Makanya itu lebih banyak ke hasil budayanya. Hasilnya itu adalah perilaku-perilaku yang menghasilkan satu hal-hal yang baik. Makanya 16 subsektor itu hasil dari itu. Hasil dari itu untuk sekarang itu menjadi mau diurus lah sama negara. Mau diinventaris juga, bahwa sampai ada 16 subsektor. Masa cuman itu? Ya ini akan terus berkembang. Tergantung masyarakatnya mengembangkan ini nanti seperti apa. Apapun yang ada di pemerintah sebagai sebuah kebijakan publik nantinya adalah masukan dari masyarakat. Bahwa ada hal-hal yang perlu juga diurus oleh pemerintah. Yang sekarang ada Badan Ekonomi Kreatif. Artinya ada badan Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif. Artinya bahwa ada unsur di depannya ekonomi. Ya, di industrialisasi. Jadi adalah tujuannya adalah industrialisasi. Nah inilah yang kenapa pemerintah concern untuk mengurus ini. Banyak related ini terjadi. Kalau kita bicara adalah ada yang menengah, ada yang di tengah, ada yang paling tinggi, ada yang di bawah. Memang paling banyak yang sekarang mau di-encourage oleh pemerintah adalah bagaimana yang di bawah. Di bawah kadar korelasinya adalah ini bicara adalah UMKM. Nah makanya UMKM ini akan di-encourage luar biasa oleh pemerintah, karena tujuan pemerintah adalah ingin menciptakan entrepreneur muda. Karena kalau Indonesia menjadi negara maju harus memiliki jumlah entrepreneur muda yang banyak. Indonesia sampai hari masih 0,6%, bahwa harusnya Indonesia bisa naik lagi menjadi 1 ke atas. Itu memang yang harus
dilakukan oleh pemerintah. Korelasinya lagi apalagi dengan 0,6 hari ini yang ada, kecil sekali. Kalau kita dikembalikan kepada pendapatan negara berupa itu adalah pajak, bahwa pajak di ranah ini kecil. Pada saat negara ini paling besar pendapatannya adalah untuk kemakmuran masyarakat dan seterusnya adalah dari pajak paling besar. Nah, inilah tugas pemerintah, inilah juga bagian dari pengawasan DPR, wakil dari ini adalah pejabat rakyat, untuk sekarang mengawasi kinerja pemerintah dalam artian meningkatkan daya masyarakat supaya tumbuh yang akhirnya nanti kepada pendapatan negara seluas-luasnya kemakmuran rakyat. Itulah korelasi yang penting. Nah, kebetulan ini ada komisaris dari Jember Vision nih. Kan TV lokal ini kan juga sesuatu yang baru pemirsa. Jadi saya ingat mungkin nanti Pak Heru bisa cerita ini ya. Nantinya berapa tahun munculnya, karena sebenarnya sekarang ini justru konten lokal memang dikejar. Kan saya yakin pemirsa juga kalau melihat TV itu TV lokal dulu, kalau nggak bagus baru pindah ke nasional. Berita juga lebih menarik kalau berita yang dekat dengan kita sendiri, berita-berita lokal. Nah, ini Pak Heru, kaitannya dengan kemunculan Jember 1 TV ini, kemudian kaitannya dengan bagaimana support terhadap industri kreatif, mungkin nanti banyak membuat konten-konten lokal dan macam-macam. Nah, ini gimana programnya ini, atau visinya atau keinginannya ini Pak Heru? Monggo Pak. Jadi begini, kalau saya boleh berbicara dari sisi historikalnya awal, bahwa basic pendirian TV lokal, terutama kita sebut sebagai PT Jember Vision, adalah berangkat dari keinginan dari beberapa orang kita, terutama dari sisi pemegang saham saat itu. Apakah kita tidak mempunyai sesuatu yang bisa kita tonjolkan sebagai katakanlah produk lokal yang kita bisa usung dari sisi yang ada sekarang ini. Nah, di awalnya memang kita semua masih mencari bentuk. Bagaimanapun juga ini sesuatu yang baru, sesuatu yang waktu itu belum banyak terjadi. Nah, kita menciptakan sesuatu yang menurut kita itu tadi sejalan dengan teori kreativitas itu sendiri, menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi sesuatu ada, dan tentunya yang ada itu sangat menarik. Mungkin TV lokal malah memang belum pernah ada kalau TV lokal, kan gitu ya? Belum pernah ada kan? Sejarahnya sebenarnya sudah banyak di beberapa tempat ada Pak, cuma dia hanya menggunakan sistem parabola yang kemudian didistribusi. Terus kemudian ada juga lokal-lokal yang sifatnya dari sisi radio dan sebagainya. Cuma kalau dari sisi TV memang jarang. Nah, berangkat dari situ bagaimana kita sebagai warga Jember menciptakan sesuatu yang bisa menonjolkan sebagai trademark. Ini loh TV lokal yang di Jember, sehingga masyarakat di Jember secara persis tahu berita apa yang ada di Jember dan sebagainya. Tidak hanya melalui media cetak, tapi kita juga bisa melakukan secara media elektronik. Dan saya yakinkan Pak Heru ini, saya selaku juga mungkin penikmat ya, saya pun pribadi dan saya melihat banyak masyarakat Jember itu memang lebih tertarik. Saya mungkin lebih meyakinkan mereka ini pasti lihat itu lokal dulu, Jember 1 TV dulu. Nah, kalau nggak bagus baru pindah. Nah, ini tantangannya Pak Heru, tantangan bagi Jember Vision untuk bagaimana menciptakan konten-konten baru dan bermuatan lokal. Kalau news Mas Anang itu mesti orang lihat Jember 1 dulu. Nah, menurut Mas Anang gimana Mas? Potensi itu. Makanya pertumbuhan menuju kemodernan nanti bukan berarti kita terus tidak berakar kepada lokal konten. Justru kemodernan nanti itu akan luar biasa gara-gara munculnya lokal konten secara masif. Jadi justru nggak sentralistik. Oh bukan, Jakarta. bukan. Memang lagi ditonjolkan. Memang trennya bukan tren, tapi ini sudah memang perjalanan dunia. Bahwa lokal konten itu adalah motor utama dari semua nanti perubahan ini terjadi. Karena apa? Kalau lokal konten tidak ditonjolkan, ini tidak akan menemukan hal-hal inovasi baru. Gitu. Itulah tujuannya sebetulnya. Karena banyak budaya lokal atau lokal konten itu yang bisa dipakai secara global. Di ranah kesenian banyak terlihat, gitu ya, banyak terlihat bahwa musik pop hari ini atau musik yang kita nikmatin sekarang, yang dibilang pop, rock, jazz, terusnya itu, kalau aku bicara di situ, awalnya dari mana? Itu kan awalnya dari lokal konten.
Lokal konten mana? Bicaranya adalah memang alat bass, drum, gitar, organ. Apakah itu alat Indonesia? Bukan. Orang Indonesia nggak punya itu. Dalam tradisinya nggak ada, dalam budaya tidak ada. Makanya kita mainkan hari ini budaya mana? Budaya sana. Cuman liriknya lirik Indonesia, bahasanya saja. Asimilasi itulah yang menuju ke modernan. Modern artinya ada sesuatu yang baru terus. Nah, sesuatu yang baru itu kan bukan gara-gara diciptakan baru. Tapi kadang-kadang yang lama ditimbulkan kembali, diinovasi. Makanya banyak akhirnya pemikir-pemikir, filosof juga bicara bahwa apakah ada setelah matahari ada yang baru lagi di dunia? Setelah matahari Ada matahari. enggak? Apakah ada sesuatu yang baru lagi di dunia? Terus ada lagi para seniman besar dunia yang bicara seluruh hasil seni yang hari ini dibilang adalah hasil dari curian. Curian dari Yang pernah ada dulu. berarti sebenarnya kayak reinkarnasi, dulu udah ada muncul lagi. Salah dibilang itu, bisa saja. Tapi itu pandangan itu, pemikiran itu menjadi make sense. Make sense-nya apa? Ya, kita hidup cuma 60 tahun, 70 tahun. Nggak ada manusia yang hidup 1000 tahun, sudah nggak ada. Kan perputaran dunia kan muter. Perputaran itulah makanya yang ada biasanya adalah dilupakan karena evolusi manusia yang semakin pintar, akhirnya yang ada dulu dikembangkan kembali menjadi baru. Inovasi. Nah, ini yang dimaksud. Korelasinya dengan lokal konten, ini sudah menjadi kewajiban yang mutlak bahwa orang lokal ini waktunya untuk bergerak dan berani berkiprah untuk menunjukkan dirinya dengan segala resiko. Pasti bicaranya adalah kita bicara industri. Industri omongannya rugi laba lagi. Itulah di bagaimana ranah antara pemerintah dan pelaku bisnis dan masyarakat ini membentuk sebuah komunitas positif, menguatkan konten lokal secara gerakan gotong royong bersama. Kekuatan bersama. Pemerintah, penentu kebijakan eksekutif, mensupport. DPR yang ada di sana di ranah legislatif menyetujui ini untuk dijalankan. Pada saat berdua ini berjalan, artinya masyarakat akan mengamini untuk menjadi gerakan bersama. Pada saat ini tidak ter-encourage, ya tidak bisa pada saat bicara bahwa oke, mau dimulai dari pengusahanya saja. Pengusaha terus pada saat ini hal yang baru, penerimaan masyarakat butuh delay 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dalam ranah produksi, dalam ranah industri, karena ada faktor rugi laba dan waktu, apakah sejalan? Artinya bahwa bagaimana pemerintah penentu regulasi, bagaimana DPR untuk mengawasi dan memberikan masukan-masukan untuk dicarikan jalan, bagaimana konten lokal Jember untuk ditingkatkan. Ini menjadi tugas bersama orang lokal. Baik, Mas Anang, jadi intinya pemirsa ternyata nanti memang harus ada gotong royong, kolaborasi di semua sektor, terutama segitiga ini, eksekutif, legislatif sekaligus sebagai pengawas dan pelaku usahanya. Luar biasa pemirsa pemikiran Mas Anang, dan tentunya tadi juga menyambung dari apa yang dengan Pak Heru, dan kita akan sambung lagi dengan suatu yang luar biasa setelah yang lewat ini. Kita mau masuk di Besko. Kami dari peternakan sapi perah Besko Farm menyiapkan sarana media untuk sekolah-sekolah di Jember. Ini satu-satunya di Jember dan sekitarnya, karena di sini anak-anak bisa belajar langsung ngasih makan sapi, ngasih minum sapi, kemudian merah susu sapi. Ini sesuatu yang sensasional, sesuatu yang luar biasa.
wisata edukasi, karena anak-anak sambil belajar juga sambil bisa berwisata. Mari kunjungi Besko Farm, sebuah wahana yang sangat bagus untuk anak-anak berwisata dan belajar. Bagi yang berminat untuk mau berkunjung dan menikmati wisata edukasi ini, bisa menghubungi nomor 081 334 700 572. Berkunjung ke kandang sapi perah Besko sangat bermanfaat untuk pengetahuan anak-anak. Jangan lupa berkunjung di kandang sapi perah Besko.